Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah
sungguh indah, sungguh indah. Indahnya hidup bersamamu, seperti pujian yang kami nyanyikan, biarlah itu memotivasi kami hidup dalam berumah tangga. Bila kebenaran firman hari ini juga menolong kami dalam membentuk rumah tangga, dan bila kami sudah berumah tangga, merawatnya sedemikian rupa, sehingga kami menjadi berkat satu dengan yang lain. Kami dan pasangan kami, juga anak-anak yang Engkau anugerahkan. Berfirman Tuhan, kami rindu mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, renungan firman pada pagi hari ini kita lanjutkan Amsal pasal yang ke-27. Tapi saya mau membaca dari ayat 15 sampai 27 saja, karena ada satu topik tentang pasangan hidup. Ya, bagaimana kita menjadi pasangan hidup yang menjadi berkat bagi pasangan kita dan bagi keluarga rumah tangga kita. Demikian firman Tuhan, Amsal 27 ayat 15 sampai 27. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormatinya. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Kui untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk membeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu, dan makanan keluargamu, dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita berumah tangga dengan tujuan supaya hidup kita bahagia dan terutama menggenapi panggilan Tuhan dalam beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi dan menjadi alat Tuhan mengelola bumi ini dan mencerminkan kemuliaannya. Itu semua bila kita membina rumah tangga, membentuk rumah tangga sesuai dengan cara-caranya Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak bahas keseluruhannya, karena itu bisa satu semester sendiri pelajaran katekisasi pernikahan. Tetapi pagi hari ini kita belajar bagaimana menjadi pasangan yang baik. Menurut Amsal 27 ayat 15 sampai 27 ini. Siapakah pasangan hidup yang baik? Yang pertama kriterianya yang tidak suka bertengkar. Ayat 15, 16, 17 menjelaskan, seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Satu gambaran yang kalau kita ketemu orang yang suka bertengkar itu membuat suasana tidak enak, tidak nyaman.
Tidak jarang pasangan meninggalkan rumah karena tidak tahan diomelin atau diributin terus. Dikatakan di ayat 16, siapa menahannya, menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Artinya tidak bisa ditahan. Biasanya kalau orang yang suka bertengkar tuh ngomong terus dan perkataannya tajam. Ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Orang menajamkan sesamanya ada sisi positifnya. Misalnya dalam sebuah diskusi kita saling menajamkan tapi untuk tujuan yang positif. Tetapi pertengkaran menajamkan kita untuk perasaan yang negatif. Dan seringkali terjadi akhirnya saling menyakiti. Maka poin yang pertama, jangan jadi orang yang suka bertengkar. Yang kedua, jadilah pribadi yang suka membangun dan menghargai. Ayat 18, siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati. Jadilah pribadi-pribadi yang memelihara keutuhan rumah tangga, memelihara suasana, memelihara hubungan dengan baik, dan saling menjaga dengan saling menghormati. Kita yang menjadi pribadi yang demikian akan memakan buahnya, dalam pengertian mendapat berkatnya. Kita sendiri terpelihara dengan baik dan juga dihormati. Tentu rumah tangga jadi lebih indah, bukan? Lalu pribadi yang ketiga, pribadi yang mendatangkan berkat bagi pasangan hidupnya, yaitu yang memiliki hati yang baik. Dikatakan di ayat 19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Kalau hatinya baik, maka orangnya baik. Nah, mari jaga hati kita tetap baik. Kalau tidak baik, minta Tuhan bersihkan, tahirkan, jamah dengan kasih Tuhan supaya kita bisa hidup saling mengasihi. Baik juga berarti hatinya suci, tidak ada kejahatan, selalu memikirkan kebaikan pasangannya, membangun pasangannya, selalu rindu pasangannya bahagia, pasangannya lebih maju, pasangannya terhormat. Maka dia berkata-kata baik, bersikap baik, manis, dan saling membangun. Ayat 20 menjelaskan nilai dunia yang salah dalam mencari pasangan. Dikatakan dunia orang mati dan kebinasan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Jangan cari pasangan hidup hanya karena kita melihat dia cantik, dia tampan. Ya memang kita perlu itu, tapi itu bukan yang utama. Yang utama itu hatinya. Nah, maka kita mesti cari yang hatinya baik. Bagaimana cari hatinya baik? Ayat 21 menjelaskan, kuih untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Buka telinga, ya. Ini tentunya bagi anak-anak muda yang mencari pasangan hidup, ya. Kalau yang sudah dapat, ya terima apa adanya, berdoa supaya terus diperbaiki. Tapi yang sedang cari pasangan hidup, buka telingamu. Buka mata, buka telinga. Jangan hanya buka mata, kejar cantik gantengnya saja, tapi dengarkan apa kata orang. Karena dari kita mendengar, kita mengenal orang itu baik atau tidak hatinya, dari sikap perbuatannya. Jangan sampai kita mendapat pasangan yang tidak baik, jahat, bodoh pula. Maka sangat menderita kehidupan kita, ya. Diingatkan di ayat 22, sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dalam lesung, dengan alu bersama-sama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap daripadanya. Repot sekali kalau dapat pasangan hidup yang tidak baik, apalagi bodoh. Ayat ini lebih mengarah kepada bebal, ya. Kebodohannya tidak bisa diperbaiki atau sulit diperbaiki. Lalu yang terakhir, kriteria pasangan yang baik dan membawa kebahagiaan rumah tangga kita adalah yang bijaksana mengatur keuangan. Zaman kitab ini ditulis, harta benda diukur dari jumlah kambing domba, ternak-ternak mereka. Maka ayat 23 sampai
27 berbicara tentang hal itu. Saya baca, kenallah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi, apakah mahkota tetap turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak, dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula cukup susu kambing untuk makananmu dan makanan keluargamu, dan untuk menghidupi pelayan-pelayanmu perempuan. Poin ini bicara tentang bijaksana mengatur keuangan. Tidak boros, pandai mengusahakan apa yang sudah diwariskan sebagai modal usaha keluarga dan terus mengembangkannya. Sehingga keluarga yang dibentuk juga orang-orang, bahkan orang-orang yang mengikut kita terpelihara dengan baik. Inilah berita firman hari ini. Jadilah pasangan hidup yang baik bagi pasanganmu dan mendatangkan kebahagiaan. Nama Tuhan dimuliakan, hidup menjadi kesaksian, bahagia dan mulia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman hari ini. Dan syukur itu meluap untuk pasangan kami masing-masing yang begitu baik. Hamba-Mu sendiri secara pribadi bersyukur untuk Ibu Pendeta Tasina yang Engkau berikan bagi hamba-Mu sebagai pasangan yang sepadan. Wanita yang bijaksana, cantik, paras dan juga hatinya. Hamba-Mu sungguh bersyukur. Terus Tuhan berkati Ibu Pendeta Tasina dengan kesehatan dan pengurapan-Mu, baik sebagai pendamping hamba-Mu, sebagai istri, ibu rumah tangga, mama bagi anak-anak kami, juga bagi jemaat-Mu sebagai ibu gembala, menggembalakan umat Tuhan dengan penuh kasih sayang dan pengurapan yang daripada-Mu. Jagai dia bagi hamba-Mu, bagi anak-anak, juga bagi umat-Mu di JKI Sema. Kami juga bersyukur, berdoa untuk setiap pasangan hidup daripada umat Tuhan. Kami boleh menjadi pasangan-pasangan hidup yang saling memberkati dan menjadi berkat, membahagiakan, membangun rumah tangga yang indah di dalam Tuhan dan memuliakan nama-Mu, menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.